Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, selamat hari Minggu dan salam sehat untuk kita semua. Hari Minggu, hari Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan, dan kita juga secara bersama-sama memuji Tuhan. Semoga kita semua sehat, dilindungi oleh kuasa Tuhan, sehingga kita boleh ketemu lagi pada hari ini, dan kita juga dituntun dalam menjalani pekerjaan hidup kita bersama dengan keluarga sekalian. Puji Tuhan, terima kasih. Marilah kita dengarkan firman Tuhan yang diperuntukkan untuk kita pada hari Minggu ini, tertulis dalam kitab Mazmur pasal 90 ayat yang pertama hingga yang ke-12. Di dalam anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa, kita dengarkan firman-Nya. Saya bacakan firman tersebut. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh, di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu, kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka Tuhan dan takut kepada gemas-Mu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Sampai di situ peruntukan firman untuk kita pada kesempatan ini. Saudaraku yang terkasih, waktu sepertinya berjalan cepat. Karena dari minggu ke minggu kita mendengarkan firman Tuhan, tapi pada hari ini, inilah hari akhir tahun gerejawi, sekaligus menjadi akhir minggu untuk memperingati orang-orang yang sudah meninggal. Saudara, hari ini berjalan cepat. Dan sebentar lagi, minggu depan kita sudah memasuki masa-masa Natal, sekaligus sampai ke akhir tahun baru. Marilah kita dengarkan firman Tuhan yang mengajak kita untuk melihat hidup ini dan berhadapan dengan Tuhan. Hari Minggu seperti ini kita memperingati orang-orang yang sudah meninggal. Mereka-mereka yang kita cintai. Dan nama-nama mereka dalam 1 tahun gerejawi akan dibacakan dalam kebaktian. Dan kita bangkit berdiri menyanyikan lagu bertandak iman kita yang menunjukkan bahwa kita akan bertemu dengan semua orang yang percaya di hadapan Allah Bapa di sorga kelak. Kalau kita lihat dari pelengkap Kidung Jemaat atau PKJ 113, di situ disebutkan kalimatnya demikian. Kelak akan berjumpa teman seiman di saat kita sampai di sorga cemerlang, di sorga cemerlang, di sorga cemerlang. Kelak akan berjumpa teman yang seiman. Begitu dikatakan lagu tersebut. Dan juga kita temui lagu yang sama, melodi yang sama dalam buku ND 300
47 yang menyatakan demikian. Sai masih paida dona porseai duk saat bela kana tu hasonangani. Sai masih paidan dona porseai. Saudaraku yang terkasih, itu satu penguatan dan juga keyakinan bagi kita bahwa kematian bukan berarti selesailah sudah. Kematian bukan berarti hilang lenyap, tapi kematian itu adalah pintu untuk masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Oleh sebab itu, kalaupun kita ziarah itu bagus, tapi ingatlah bahwa yang meninggal itu, yang sudah mendahului kita itu, hidupnya, rohnya, untuk masa depannya di dalam tangan Tuhan sendiri. Kita boleh ziarah, menunjukkan cinta kasih kita, menabur bunga, membersihkan makamnya, dan kita boleh bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan memberikan kepada kita seorang bapa atau seorang ibu atau siapapun opung yang sangat kita kasihi dan cintai. Jangan berbicara lagi kepada roh orang-orang yang sudah meninggal. Jangan minta berkat lagi dari mereka yang sudah mendahului kita. Tuhan menguasai mereka dimanapun berada. Tapi kita percaya bahwa suatu ketika kita akan bertemu dengan mereka semua. Orang-orang percaya akan ketemu di sorga di hadapan Allah Bapa itu. Dan itulah yang menjadi penguatan bagi kita. Hari Minggu peringatan orang meninggal, sesungguhnya hari Minggu untuk memperingati hidup yang kekal. Saudaraku yang kekasih, marilah kita simak apa yang mau disampaikan oleh firman untuk kita pada kesempatan ini. Agak panjang firmannya, tapi saya simpulkan dengan beberapa poin supaya kita boleh dengan gampang mengikuti dan memahaminya, dan kita memperoleh kekuatan serta peneguhan iman karenanya. Yang pertama, Tuhan adalah tempat perteduhan kita. Tuhan itu tempat perteduhan kita. Hal yang praktis perteduhan itu ialah bila kita mencari tempat untuk berlindung karena hujan turun. Itulah hal-hal yang praktis yang sehari-hari boleh kita lihat. Tapi bicara dengan kalimat perteduhan di sini, itu hal yang luar biasa. Saya bacakan firman-Nya, itu dari ayat yang pertama dan kedua, berbunyi demikian. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Allah itulah Allah yang sudah ada, Allah yang kekal selama-lamanya, yang Alfa dan yang Omega, yang awal dan yang akhir. Dialah tempat perteduhan kita. Beda dengan manusia yang waktunya terbatas, lahir, datang, berkarya, aktif, tapi satu ketika akan selesai lewat karena dia sudah meninggal. Tuhan tempat perteduhan kita. Perteduhan dalam arti yang lebih dalam. Tuhan adalah pelindung kita. Lebih dalam lagi, Tuhan adalah pengaman yang melindungi roh kita. Itulah yang disaksikan oleh Musa dalam ayat ini. Musa pemimpin bangsa Israel dalam perjalanan di gurun pasir itu 40 tahun. Mengalami banyak suka dan duka. Mengalami perang. Mengalami sungut-sungut daripada umatnya sendiri. Melanggar peraturan-peraturan Tuhan. Itulah yang dihadapi Musa. Makanya dia berdoa dalam ayat ini. Engkaulah Tuhan, tempat perteduhan, tempat perlindungan kami, tempat di mana kami merasa aman dalam perjalanan ini, dalam peristiwa-peristiwa yang kami alami, dalam suka maupun duka. Menghibur saudaraku firman tersebut. Kalau kita lihat sejarah gerejawi, ayat ini juga mendorong Martin Luther untuk mengadakan reformasi iman.
Reformasi, pembaharuan secara sederhana dan secara bertahap ajaran iman yang dikatakan oleh Martin Luther. Hanya karena iman, hanya karena firman Tuhan, hanya karena kasih karunia Tuhan, maka kita boleh hidup. Martin Luther mengutip satu ayat daripada Mazmur pasal 61 ayat yang ke-6 dan ke-8. Di situ dikatakan, Tuhanlah gunung batuku, Tuhanlah tempatku berlindung, Tuhanlah yang menyelamatkan aku. Dan dari situ dia kuat, kokoh pikirannya dan juga imannya, dan dia melaksanakan reformasi itu. Dan dalam perjalanan reformasi itu dia mengarang satu lagu yang kita kenal semuanya. Kalau kita lihat dalam Kidung Jemaat 250A, Allahmu benteng yang teguh, perisai dan senjata, Jehovah di batattado partano batuatta. Saudara, itulah pesan pertama untuk kita pada kesempatan ini. Ingat, Tuhan adalah tempat berlindung. Tuhan itulah tempat kita merasa aman, kita merasa selamat dari segala ancaman-ancaman dalam pergumulan dan juga dalam perjuangan hidup ini. Saudara, pesan yang kedua mengingatkan kita. Kalimat daripada pesan yang kedua berbunyi, manusia adalah makhluk terbatas. Manusia, siapapun itu, jabatan apapun yang dia miliki, ekonomi yang bagaimanapun dia kuasai, manusia adalah makhluk yang terbatas. Kita harus bergaul dengan setiap orang. Kita boleh saling menghormati, kita boleh menghargai, kita boleh tolong menolong dengan setiap orang, lepas dari soal agamanya, sukunya, budayanya. Semua orang kita harus saling menghargai, saling menghormati, dan tolong menolong semampu kita. Tetapi ingatlah bahwa itu terbatas. Ingatlah bahwa ada waktunya kekuatan-kekuatan seperti itu akan terbatas dan akan hilang, selesai. Kita diingatkan kalau manusia terbatas hidupnya, karirnya, kemampuannya, tapi ada Tuhan yang kekal itu yang selalu menolong kita. Kita lihat apa yang dikatakan dalam Mazmur pasal 90 ayat 6 dan seterusnya. Dikatakan demikian, di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Apa itu? Ya rumput, ya bunga, pagi hari mekar dan berkembang bunga itu, tapi waktunya tidak begitu lama, dia akan layu, lisut, kering, dan mudah terbakar. Itulah gambar dari keterbatasan manusia. Apalagi dikatakan, mereka itu seperti mimpi. Mimpi itu bagaimana? Mimpi boleh datang di pikiran kita, tapi sebentar lagi dia akan berlalu dan hilang. Itulah menggambarkan manusia dengan segala umur dan keperkasaannya, datang dan berlalu. Bermain pentas, berakting di pentas, tapi ketika layar tutup, the end, tamat sudah. Yesaya, kalau kita lihat dalam pasal 40 ayat 6 sampai ke 8 menggambarkan demikian tentang manusia. Seluruh manusia adalah seperti rumput dan seluruh semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah itu tetap untuk selama-lamanya. Allah itu kekal, firman-Nya juga kekal, berbanding dengan manusia yang fana, yang datang, hilang, dan berlalu. Oleh karena itu, sadarilah
bahwa manusia, bahwa kita ada masanya, ada waktunya dalam hidup ini. Saudara yang kekasih, marilah kita lihat juga pesan-pesan yang berikut ini yang mengingatkan kita untuk tetap menghargai hidup ini, saudara yang kekasih. Pesan ketiga berbunyi untuk kita, jadilah bijak dan manfaatkanlah hidup untuk berbuat baik. Saya ulangi sekali lagi pesan terakhir ini. Jadilah bijak, berhikmat, dan mari kita berbuat baik untuk semua orang. Pada ayat 10 dikatakan dari Mazmur tadi, kalimatnya luar biasa, dikatakan pada ayat yang ke-10, masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaannya sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Saya persingkat kalimatnya untuk gampang kita pahami. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Saudara, sering sekali kita mendengarkan kalimat ini. Saya coba untuk menjelaskan supaya kita jangan menyimpulkan yang salah dan jangan menggampangkan ayat ini. Karena di sini ada angka-angka disebut 70 dan 80. Sekarang kita simak. Kalau seseorang meninggal saat dia baru berumur 20, 30, 40 tahun, apakah itu hukuman dari Tuhan? Saya mau katakan tidak. Dan jangan menghakimi orang yang muda tersebut yang sudah meninggal dunia. Seseorang itu dilihat bukan dari umurnya, tetapi dari hidupnya, dari perilakunya, dari iman dan perbuatannya. Itulah yang menentukan siapa dia. Seseorang yang berumur lebih dari angka yang disebutkan tadi, dia berumur umpamanya saja 85 atau 90 atau 95. Apakah itu selalu diartikan dengan berkat? Belum pasti. Penjahat sekalipun, koruptor, mafia, boleh berumur lebih dari 80 tahun. Dan Tuhan tidak mengingini orang jahat hidup dalam dunia ini. Tapi boleh diizinkan juga bahwa dia berumur lebih dari 80 tahun. Cuma kita jangan menyimpulkan itu berkat bagi dia, makanya umurnya sedemikian. Saya katakan sekali lagi, penjahat sekalipun, perampok, koruptor dan lain-lain boleh berumur lebih dari 80 tahun. Boleh terlihat gaya hidupnya senang, nikmat, apapun tidak ada yang menghalangi untuk dia lakukan. Jadi apa yang dikatakan oleh ayat-ayat ini 70 dan 80 maksudnya manusia itu terbatas. Kemampuannya juga terbatas. Tubuhnya, ototnya itu, tulangnya itu terbatas kekuatannya. Dia tidak bisa berlari lagi dengan kencang, dia tidak bisa membawa barang lagi yang berat. Seperti yang dulu, segala sesuatu ada waktunya. Jadi apakah umur itu membuat kita takut? Apakah angka-angka itu membuat kita tidak merasa kuat? Apakah itu melemahkan kita? Saya katakan tidak. Kalau umurmu ditentukan oleh Tuhan, maka selama hidupmu marilah berbuat baik untuk Tuhan. Kalau umur terbatas, sepanjang masih bisa, sepanjang masih ada napas hidup ini, marilah kita lakukan pujian bagi Tuhan melalui pertolongan kepada orang-orang yang miskin, yang papa, yang sederhana, yang terpinggirkan. Itu sebenarnya nilai hidup.
Seorang ahli berkata, sekiranya saya pun tahu bahwa besok hari akan kiamat, kalaupun besok semuanya akan kiamat, hari ini saya masih bekerja. Hari ini saya akan berbuat baik bagi orang lain, bagi keluargaku, bagi sahabatku, bagi gerejaku, bagi semua orang yang membutuhkan pertolonganku. Itulah hidup yang bermakna. Memento mori, ingatlah hari kematianmu. Oleh sebab itu katakanlah dalam ayat terakhir pemazmur ini, ya Tuhan, ajarlah kami untuk menghitung-hitung hari kami sedemikian, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Ajarlah kami untuk menghitung-hitung hari-hari kami sedemikian, hidup kami sedemikian. Memento mori pasti akan kita dengar pada minggu nanti, minggu peringatan akan orang yang meninggal. Memento mori artinya ingatlah bahwa kamu juga ada waktunya. Ingatlah bahwa setiap manusia pasti mati. Di telapak tangan sebelah kiri maupun di telapak tangan sebelah kanan ada masing-masing 3 garis di situ. Dan ketiga garis itu kalau dirangkai dikaitkan membentuk huruf M. Demikian juga di sebelah kanan ini garis yang sama membentuk huruf M. Dan M bersama M di sini artinya singkatannya memento mori. Ingatlah hari kematianmu. Berbuatlah yang baik selagi kamu hidup, selagi kamu mampu. Hidup ini adalah anugerah Tuhan. Hidup ini dikatakan dalam lagu yang sering kita dengarkan, hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan hidupmu. Waktumu jangan sia-siakan, tapi lakukanlah yang terbaik untuk Tuhan. Dan hidupmu harus menjadi berkat. Saudaraku, sampai di sini peruntukan firman untuk kita. Selamat beribadah. Tetap ingat protokol kesehatan kita. Dan ingat juga bahwa pemerintah telah membuat PPKM level 3 mulai dari tanggal 24 Desember sampai tanggal 2 Januari. Masa-masa Natal dan Tahun Baru, Natal dan Tahun Baru. Diingatkan supaya kita menjaga hidup kita, memakai masker, mencuci tangan dengan bersih, dan menjaga kerumunan. Tuhan memberkati kita semua, dan saya percaya minggu depan kita akan ketemu lagi dalam keadaan sehat dan sukacita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga atas firman-Mu. Engkau mengingatkan kami bahwa hanya Tuhanlah tempat berteduhan kami. Bukan hanya berteduh karena hujan, tapi berteduh dalam arti berlindung. Di dalam naungan-Mu kami merasa aman dan nyaman, dan kasih kami selamat. Engkaulah gunung batu kami, Engkaulah benteng pertahanan kami. Allah Bapa di sorga, kami juga menyadari bahwa setiap insan manusia ada batasnya, ada waktunya, ada masa hidupnya. Oleh sebab itu, pada masa hidup yang terbatas ini, ajar kami Tuhan untuk mampu berbuat baik, beribadah kepada Tuhan, menolong orang yang lain, menyembuhkan orang yang sakit melalui hamba-hamba-Mu, melalui pelayan-pelayan kesehatan-Mu. Tuhan kiranya memberkati mereka. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, bahkan ada yang sakit keras. Oh Bapa di sorga, terserah kepada Tuhan sendirilah bagaimana perjalanan hidup mereka. Tapi kami berdoa, apapun akhirnya ujung perjalanan hidup mereka, peganglah roh mereka, jiwa mereka Tuhan,
Berkati supaya tetap mereka berada dalam tangan-Mu. Kami berdoa juga untuk gereja-Mu ya Allah Bapa di sorga. Kiranya Engkau menuntun semua aktivitas kegiatan di gereja-Mu, kebaktian, persekutuan, pendidikan, dan lain-lain. Kami berdoa juga untuk keluarga kami, untuk anak-anak kami, untuk cucu-cucu kami dimanapun berada, jauh maupun dekat, di hadapan kami ataupun di kota yang lain, karena belajar, karena kuliah, karena tugasnya. Berkatilah mereka semua Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan di dalam Kristus Yesus. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan dari Roh Kudus bersama dengan saudara-saudara sekalian. Amin.